Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau mengenai ibrah empat peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Ramadan itu. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu dan hadirin sekalian jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita bersyukur pada malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-19 karena berdasarkan penanggalan Hijriyah, maka pergantian hari itu dimulainya adalah maghrib. Dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal-amal ibadah kita, khususnya saum kita di hari yang ke-18 hari ini, dan juga hari-hari yang sebelumnya, ibadah-ibadah sunnah kita maupun juga yang wajib. Dan mudah-mudahan ini akan senantiasa memberikan tambahan semangat kepada kita semua untuk menuntaskan ya bulan Ramadan ini penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan ada setidaknya 4 peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran. Yang 4 peristiwa ini semuanya terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa yang pertama, hadirin rahimakumullah, itu adalah ketika baginda Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hira di Jabal Nur, kurang lebih sekitar 5 km dari Mekah, dan kalau kita naik mobil kira-kira mungkin sekitar 20-30 menit. Kalau kita ke atas, maka kemudian kira-kira 1 jam perjalanan kita sampai kemudian ke puncak, dan turun lagi mungkin kira-kira 1 jam lagi, maka kurang lebih minimal 2 jam kita kemudian bisa menapaki Lasi. Peristiwa ini hadirin rahimakumullah terjadi setelah kurang lebih 3 tahun baginda Rasulullah SAW melakukan apa yang disebut dengan tahanuj. Tahanuj itu adalah menyendiri karena beliau ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, melihat masyarakat Mekah pada saat itu kita sama-sama memahami dikategorikan sebagai masyarakat yang jahiliyah. Mereka meminum khamr, mereka memakan riba, mereka berzina, mereka melakukan konflik-konflik suku dan membunuh anak perempuan karena malu dan seterusnya. Yang kemudian tentu bagi seorang pemimpin, karena baginda Rasulullah SAW sebelum ya menjadi Rasul pun sebenarnya ya adalah calon pemimpin daripada ya masyarakat Mekah pada saat itu, tentu mempersoalkan kemana masyarakat itu akan menuju. Apakah kejahilian itu akan tetap ada dan kemudian terus untuk kemudian terjadi. Kalau bahasa sekarang kita Indonesia gelap, bahkan dunia gelap ya tagarnya. Sehingga sebenarnya kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Syed Qutb, maka kemudian hari ini pun sebenarnya tidak beda dengan keadaan jahiliyah, bahkan lebih. Maka kemudian beliau menyebutnya dengan istilah jahiliyah al-jadid. Hadirin rahimakumullah, apa yang kemudian terjadi pada malam hari itu? Wahyu datang dibawa oleh malaikat Jibril dengan kata kunci pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, yang kemudian intinya itu adalah ya ada pada kata Iqra, di mana kemudian baginda Rasulullah SAW ya
itu kemudian memiliki ya kewajiban ya untuk kemudian membaca apa yang kemudian terjadi di masyarakat dan memberikan solusi. Maka kemudian sangat relevan kalau kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunnya Al-Qur'an yang pertama kali ya, kemudian dia berfungsi sebagai petunjuk dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu ya, dan sebagai furqan atau sebagai pembeda. Maka hadirin rahimakumullah, poin pertama yang ingin saya sampaikan dari peristiwa ini adalah pentingnya kita untuk ya menggunakan atau menjadikan momen nuzulul Quran itu sebagai momen untuk iqra, untuk membaca situasi dan kondisi yang di dalam fakta hari ini itu penuh dengan kegelapan karena jauhnya dari ajaran-ajaran Islam, sebagaimana juga kemudian yang terjadi pada masa yang lalu. Kemudian yang kedua, peristiwa yang penting untuk kita ambil ibrahnya itu adalah peristiwa yang kita semua sudah sama-sama paham, yaitu insya Allah di bulan Ramadan ini itu akan diturunkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kita semua paham bahwa Lailatul Qadar memiliki nilai yang istimewa karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik nilainya daripada 1000 bulan Bapak sekalian. 1000 bulan itu artinya kalau dikonversikan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Tidak semua orang bisa mendapatkan usia sampai 83. Karena kata Rasul, usia rata umat Muhammad itu adalah 60 atau 70 tahun. Kalau sudah lebih dari 60 atau lebih dari 70 sudah bagus, tapi belum tentu bisa sampai 83 tahun. Maka pelajaran pentingnya adalah yang kedua, mari kita jadikan ya hari-hari ke depan ini sebagai kemudian ikhtiar yang lebih semangat lagi, karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir, khususnya di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, ya, 29, ya, melalui aktivitas apa yang disebut dengan iktikaf dan hal-hal yang lain yang terkait dengan itu. Makanya kemudian mari kita gunakan kesempatan, karena hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-19, besok lusa itu adalah kemudian ke-20, maka setelah 20 kita sudah masuk kepada malam ke-21. Mari kita kemudian kurangi tidur kita agar kemudian masjid ini semakin ramai, bukan di awal saja, tetapi justru ramainya itu adalah justru di akhir, karena yang namanya ya seleksi ya Bapak Ibu sekalian itu pasti jumlahnya lebih sedikit daripada kemudian yang menjadi peserta. Oleh karena itu kita berharap semuanya nanti Allah berikan kesempatan kita untuk meraih Lailatul Qadar itu ya, dengan kemudian menjadikannya sebagai malam-malam yang terbaik yang ada di dalam ya Ramadan tahun ini. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, peristiwa yang penting yang terjadi juga di bulan Ramadan itu ada dua sekaligus saya ingin sampaikan secara langsung. Yang ketiga itu adalah perang Badar ya, yang terjadi kurang lebih ketika tahun 2 Hijriah, dan yang keempat itu adalah peristiwa Futuh Mekah atau dibebaskannya ya Mekah dari kemusyrikan pada tahun kurang lebih sekitar 8 Hijriah. Apa pelajaran pentingnya hadirin rahimakumullah dari dua peristiwa terakhir ini? Yaitu pentingnya pemimpin yang kemudian memiliki kemampuan untuk melindungi ya daripada ya rakyat atau kemudian warga atau kemudian masyarakatnya. Kalau dua pertama tadi peristiwanya lebih kepada aspek spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terkait dengan Al-Qur'an maupun juga kemudian terkait dengan Lailatul Qadar, maka dua yang terakhir ini itu adalah memberikan semangat bagi kita ya untuk memastikan bahwa seorang pemimpin itu harus benar-benar memiliki ya kekuatan untuk menghilangkan semua hal yang akan mengancam rakyatnya. Di dalam kemudian perang Badar kita tahu bagaimana kemudian jumlah 313 melawan 1000 lebih dari orang-orang kafir, Allah izinkan dan tetapkan agar kemudian kaum muslimin dengan upayanya itu akhirnya memenangkan. Ini sangat relevan hari ini dengan kondisi hari ini, hadirin rahimakumullah. Hari ini kalau kita baca di media ya, setelah tanggal 19 Januari yang lalu kemudian ditandatangani apa yang disebut dengan gencatan senjata di Palestina ya, hari ini Selasa waktu setempat Gaza dibombardir lagi oleh laknatullah ya Zionis ya, dan lebih dari 200 orang syahid.
Coba kita bayangkan, kita bisa hadir ya hari ini takjil, hari ini makan berat, mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa kemudian kita akan dibom, tetapi saudara-saudara kita mengalami fakta dan itu bukan merupakan mimpi, itu adalah sebuah kenyataan. Maka saya ingin menegaskan, mari kita selipkan di antara kemudian doa-doa terbaik kita jangan sampai melupakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, karena sesungguhnya yang terjadi di Gaza, Palestina itu adalah esensinya, akar masalahnya itu adalah penjajahan. Berkali-kali saya sampaikan, hari ini kita harus mendorong agar para pemimpin muslim itu memiliki kepedulian untuk melakukan jihad fisabilillah. Karena sesungguhnya jihad fisabilillah itu adalah ajaran Islam. Itulah yang direkomendasikan para ulama tahun 1945 ketika Belanda penjajah datang ke sini, maka itulah yang kemudian disebut dengan resolusi jihad. Karena dengan jihad itulah kemudian akhirnya bisa kemudian diusir penjajah itu dengan sejauh-jauhnya. Dan solusi Palestina itu bukan solusi dua negara. Karena solusi dua negara itu berarti mengkhianati apa yang kemudian menjadi hak daripada rakyat Palestina, karena tanah Palestina itu bukan untuk dibagi dua ya, tetapi untuk mereka sebagai bagian daripada kemudian kebaikan yang mereka miliki. Dan yang kedua pelajaran yang kita bisa ambil dari rahmatullah adalah butuhnya kita pemimpin hari ini yang kemudian sekelas Umar bin Khattab, sekelas Salahuddin Al-Ayyubi, sekelas kemudian Abdul Hamid II, yang dengan itulah mereka menjaga marwah kaum muslimin, sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian di dalam fikih syiasah itu disebutkan mereka inilah para khalifah, para pemimpin yang kemudian dengan dedikasinya yang tinggi, maka kemudian mereka melindungi kaum muslimin. Dan itulah yang kemudian pada beberapa kesempatan presiden itu kemudian memuji tentang bagaimana ya keberadaan daripada khilafah ya yang ada di Utsmani pada saat itu di Istanbul hari ini ya, ketika mereka lebih dari 600 tahun itu kemudian melindungi termasuk keberadaan kaum muslimin yang kemudian ada di Palestina. Mudah-mudahan dari 4 peristiwa ini, poin pentingnya adalah kita jadikan bulan Ramadan ini selain bulan Al-Quran, selain kemudian bulan kemudian kita berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, maka mari kita jadikan kesempatan ini untuk kemudian menjadikan bulan jihad dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan cara yang sederhana, mendorong para pemimpin itu agar kemudian peduli, karena mereka lah yang punya ya kewenangan dan solahiyah, dan kita sebagai masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunatan tarwihi arba'a rakatin jannati rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم عند المسأل الحرام
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. As-salatu sunatan tarawih arba'a rakaatin jami'ati rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا الشفينا مولانا محمد سلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض معدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن الله موردين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سرير القرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. As-salatu sunatan wa witri salasa rakatil jami'ati rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Subhana malikul qudus. Subhana malikul qudus. Subhana malikul qudus. Subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syaumal qadim an adai fardu syahri
Ramadana hadhihi sanati fardulillahi ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam.